Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Para ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Waru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sangat banyak sekali. Hidayah dan taufiknya yang tak terhingga luasnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengangkat materi yang berkaitan dengan mentauladani
Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat. Tentu dengan banyak alasan-alasan. Alasannya itu pertama adalah akhir zaman ini banyak sekali terjadi kerusakan di bidang moral, di bidang akhlak, di bidang akidah maupun ibadah. Bahkan para pemimpin-pemimpin kita juga tidak bisa kita jadikan teladan. Tidak bisa kita jadikan uswatun hasanah. Seolah-olah kita itu kehilangan pegangan. Oleh karena ini, pada hari ini saya angkat bagaimana generasi awal yang disebut dengan sabiqul khairat, sabiqul awal, generasi-generasi muda. Generasi, memang zaman Nabi itu banyak generasi muda yang betul-betul menjadi generasi yang panutan. Generasi yang memang perlu kita contoh teladani. Maka perlu pada hari ini saya akan mengangkat bagaimana sebenarnya generasi muda yang pernah dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu juga bisa diwakili, bisa diwarisi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah kita, Pak. Setelah saya mempelajari dari 15 orang pimpinan, dari Ki Haji Madalan sampai sekarang Haidar Nasir, mereka adalah manusia-manusia pilihan. Terusnya ke bawah sampai pimpinan ranting, itu manusia pilihan. Tentu perjuangan mereka dengan zaman Nabi beda. Zaman Nabi itu memang penuh dengan perjuangan yang pertarungan nyawa dan harta. Maka perlu kita mengangkat contoh teladan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas bahwa orang yang menjadi teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terpuji, Nabi yang tidak pernah diam, terus berjuang sampai menjelang akhir hayatnya. Maka perlu kita bangkitkan Nabi dan para sahabatnya yang keteladanan dan heroik sebagai contoh umat-umat sekarang dan yang akan datang. Karena sekarang itu sejarah kita itu banyak yang dihilangkan, Pak. Sejarah banyak dihilangkan. Padahal sejarah itu penting. Sebab dengan sejarah itu kita bisa dapat mengambil ibrah dalam sejarah itu. Laqad qasasu fi ibratil ya ulil albab. Sungguh kisah-kisah dahulu itu sebagai pelajaran bagi kita sekalian. Maka sejarah itu tidak boleh dihilangkan. Sekarang dicoba dihilangkan. Dihilangkan itu. Bahkan diusahakan dihilangkan dari mata pelajaran. Oleh karena itu generasi yang dibangun Nabi Muhammad itu adalah
satu generasi yang betul-betul bertauhid. Generasi yang berakidah Islam. Kemudian generasi yang memang ahli ibadah. Ahli ibadah itu, Pak. Sama seperti kita sekarang juga, ya, kategorikan orang yang ahli ibadah, Pak. Tidak pernah ibadah kita tinggalkan itu. Bahkan masuk kategori ibadah-ibadah sunnah sekalipun kita tidak pernah meninggalkan. Dan saya lihat juga sholat malam itu jarang kita tinggalkan. Kita berusaha untuk walaupun 3 rakaat tetap kita lakukan. Dan Nabi mengatakan wa'lamu anna syarafal mu'minin qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan daripada seorang beriman itu adalah salah satunya adalah sholat malam. Sholat malam. Maka Nabi juga pernah menegur sahabatnya nih, jangan seperti si fulan ini. Biasanya sholat malam, sekarang ditinggalkan. Pas sholat malam itu juga merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kita pada malam hari. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita kepada maqam mahmudah. Punya kedudukan yang tinggi, Pak. Bukan presiden, bukan menteri, bukan hartawan, bukan profesor, doktor, tapi orang yang bertakwa memiliki maqam mahmudah. Kemudian generasi ikhlas, Pak. Jadi ibadah itu betul-betul memang ikhlas. Hanya semata-mata mencari ridha Allah, Pak. Itu yang dicari, Pak. Juga generasi yang menegakkan keadilan. Dan Nabi kan pernah ada seorang dari suku itu, kebetulan dia adalah seorang bangsawan. Minta supaya hukum itu ditiadakan. Tapi Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, lau Fatimah binti Muhammad syarakat lakata yada. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ya akan kepotong tangannya, Pak. Itu hukum itu betul-betul ditegakkan, tegak, tajam ke atas, ke bawah, kanan kiri. Nah sekarang kan sudah menjadi istilah umum itu. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu. Jadi generasi Nabi itu adalah betul-betul menegakkan keadilan. Generasi yang penuh dengan janji. Tidak pernah mengkhianati janji itu. Salah satunya itu perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi orang-orang Mekah kalau ke Madinah harus dikembalikan. Banyak orang yang Mekah ke Madinah tapi Nabi kembalikan. Karena kami sudah berjanji. Tidak akan mengkhianati janji. Padahal itu strategi Nabi. Akhirnya orang-orang yang dikembalikan ke Madinah itu lari ke dekat pantai. Di sana mereka bentuk kelompok. Nah, itulah salah satu kemenangan itu. Generasi yang memang betul-betul penuh jihad, berjuangan. Misalnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena perjuangan itu. Bayangkan sekitar 400 kilo, Mak, dari Mekah. Ada yang jalan kaki. Ali bin Thalib itu jalan kaki setelah Nabi hijrah ke Madinah itu. Generasi yang sabar dan tabat, generasi yang hidup dengan segala kesempurnaan, dan generasi yang terbaik. Bukankah di sini Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT.
itulah generasi yang terbaik. Maka dari itu, siapa sebenarnya para sahabat itu? Nah, di antara kewajiban kita melalui perantaraan mereka, Allah memuliakan dan mengagungkan Islam, bisa saja akan muncul satu saat, Pak. Insya Allah, Pak. Kita akan yakin bahwa di akhir zaman itu nanti akan muncul namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti diikuti dengan Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan, mengembangkan ajaran Islam. Pasti kita akan mengalami keadaan seperti itu. Maka dari itu kewajiban kita pertama adalah mencintai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan mencintai kepada kita. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu, kita mencintai, kita mengikuti. Apa yang diajar kita itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Kemudian kita juga mengakui keutamaan mereka. Bagaimana Abu Bakar punya keutamaan, Umar punya keutamaan, Utsman punya keutamaan, Ali punya keutamaan, Tolha punya keutamaan, Jubair punya keutamaan, Abdurrahman bin Auf punya keutamaan, Sa'ad bin Abu Waqqas punya keutamaan, Sa'id bin Zaid juga punya keutamaan, Ubadah bin Jarrah punya keutamaan. Mereka adalah 10 generasi dijamin masuk surga. 10 orang itu jamin masuk surga. Karena mempunyai keutamaan. Jadi kita hargai para sahabat Nabi, samping 10, juga para sahabat Nabi sebanyak 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, Pak. Luar biasa. Nabi meninggalkan 100.000. 100.000 Nabi meninggalkan itu. Satu jumlah yang sangat besar. Banding Nabi Isa itu hanya 12 orang, Pak. Yang dikenal dengan apa, Pak? Kelompok Hawariyun. Kelompok Ansarullah. Penolong agama Allah. Nabi Musa itu hanya 12 suku. Dari anak turunan Nabi Yakub 12 orang. Apalagi Nabi Nuh itu hanya 80 orang, Pak. Suatu jumlah yang sangat besar. 100.000. Dari 100.000 itu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kita ini insya Allah masuk surga. Tapi dihisab dulu, Pak. Dihisab dulu, Pak, itu, Pak. Dari mana hartamu, kemana kamu belanjakan? Umurmu untuk apa kamu gunakan? Kemudian ilmu kamu sudah kamu amalkan belum? Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini mendapat materi, tentu punya kewajiban untuk menyebarkan. Berarti mengamalkan ilmu yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamatnya. Pada hari kiamat nanti itu. Maka itu kita perlu meneladani, mencintai mereka. Karena apa? Mencinta para penegak kebenaran itu adalah sebagian. Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama, Pak. Bagian dari agama, Pak, itu. Dan membenci para sahabat adalah bagian dari kesesatan, Pak. Mungkin apa Bapak Ibu sekalian tahu, pernah kan? Dari 10 sahabat termasuk istrinya Nabi Aisyah itu kan selalu disebut RA radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu
anha. Itu selalu kita sebutkan. Dan itu kita doakan. Semoga mereka itu mendapat ridha dari Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bayangkan. Kita dipanggil oleh Allah masuk surgaku. Dari hamba-hambaku. Karena kita mengikuti teladan Nabi, sekaligus mengikuti teladan dari para sahabat-sahabat. Memang ada golongan tertentu kan ada Pak ya. Kalau begitu disebut nama Abu Bakar, laknatullah. Disebut nama Umar, laknatullah. Disebut nama Utsman, laknatullah. Karena mereka punya keyakinan yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka angkat-angkatan Ali, sanjung-sanjungan Ali. Padahal Nabi tidak pernah mewasiatkan Ali harus mengganti dia, Husain dan Hasan mengganti dia, tidak. Justru Nabi Muhammad itu lebih mencintai akhirat. Anak cucunya itu diharapkan menjadi pemimpin di akhirat nanti, Pak. Insya Allah itu, Pak. Hanya Nabi mengatakan, Hasan ini adalah seorang pemuda yang nantinya itu pemimpin dalam surga, sekaligus dia dapat mempersatukan umat Islam. Dua kelompok besar, Pak. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah juga adalah sahabat Nabi. Dia adalah juru tulis Nabi itu. Tapi karena masalah politik ya, dia berserbang dengan Ali. Akhirnya terjadi pertempuran itu, ratusan ribu umat Islam korban. Kemudian Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij, namanya Ibnu Muljan. Baru sebagai penggantinya Hasan bin Ali. Nabi mengatakan ini, cucuku ini, nanti akan mempersatukan seluruh dua kelompok besar umat Islam, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Bersatulah. Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menghindari terjadi pertumpahan darah. Begitu hebatnya Hasan itu. Lepas jabatan, kembali ke Madinah. Tapi sayangnya di Madinah pun istrinya mengkhianati, meracuni, dan Hasan pun mati. Kalau Husain mati ketika terjadi perang Karbala. Tanggal 10 Muharram itu terjadi perang Karbala. Itulah para sahabat-sahabat Nabi, cucu Nabi, kita menjadi contoh teladan kita sekalian. Kemudian siapa sebenarnya sahabat itu? Sahabat itu orang yang satu, hidup ketika bersama Nabi, mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi. Ya, baik sahabat yang muhajirin dari Mekah, sahabat Ansor, sahabat yang menolong Nabi dan para umat Islam yang pindah dari Mekah ke Madinah, dan sahabat setelah penaklukan kota Mekah. Tapi yang punya kualitas tertinggi adalah sahabat muhajirin dan Ansar. Walaupun nanti setelah penaklukan kota Mekah itu banyak sekali umat Islam berbondong-bondong. Idza ada nasrullahi wal fatuh, apabila datang pertolongan Allah, kemenangan peroleh, kamu lihat orang-orang Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu tanda kemenangan. Tapi kalau kita mencapai kemenangan, apa harus kita menangkan? Apa yang harus kita lakukan? Bukan berpesta pora kan, biasanya orang menang kan, menang pilkop, menang presiden, kan pesta pora itu. Tapi Islam tidak. Kalau kita mencapai kemenangan, pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih kepada Allah. Banyak-banyak memuji Allah, subhanallah, subhanallah. Fasabbih birabbika hamdika, memuji Allah. Tahmid, memperbanyak tahmid. Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau kita mencapai suatu kemenangan. Bukan berpesta pora, berminum-minum dan lain sebagainya kan. Kadang-kadang pesta pora diminum-minum dan lain sebagainya itu, Pak. Itu.
itu sahabat Nabi. Atau memang bukan sahabat Nabi, orang yang memang setelah Nabi meninggal baru masuk Islam, juga banyak Pak. Itu mereka bukan sahabat Nabi. Bukan. Jadi sahabat Nabi itu orang hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, ya, berhijrah bersama Nabi, itu adalah sahabat Nabi. Maksimal itu 70.000 orang Pak. 70.000 orang itu sedikit banyak Pak. Unmu aja 26.000 aja kita lihat sudah banyak Pak ya. Banyak sekali itu. Ini 70.000 Pak. 100.000 Nabi meninggalkan itu. Coba. Jadi itulah kelebihan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi kita Muhammad SAW. Yang perlu kita contoh dan perlu kita teladani. Ya. Mulai dari akidahnya. Kita tidak boleh syirik. Kemudian mulai dari ibadahnya. Ibadah tidak boleh ada bid'ahnya. Bid'ah itu menambah-nambah Pak. Sholat sudah selu kemara itu mengusolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu aku sholat. Masih ada tambah-tambahan karena tidak rasa puas. Demikian pula muamalah duniawi. Akhlak harus kita mengikuti akhlakul karim. Bukankah Nabi itu diutus oleh Allah untuk apa? Wa innaka la khuluqin adim. Nabi itu oleh Allah adalah innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak itu Pak. Maka kita harus menunjukkan kita akhlak yang baik. Akhlak yang karimah itu. Kalau diberi jabatan, jangan lupa itu amanah Pak. Amanah Pak pada dia. Amanah itu. Jangan dikhianati. Jangan-jangan mungkin dianggap sudah jadi pimpinan, memanfaatkan untuk memperkaya diri, Pak. Karena setiap amanah pasti akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Nah sekarang kita melihat bagaimana ciri dari para sahabat Nabi dan Nabi itu. Baik dalam Quran maupun dalam hadis. Baik dalam Quran maupun dalam hadis. Ciri yang pertama adalah pertama adalah mereka adalah manusia yang terbaik. Mereka itu adalah mendapat ridho dari Allah. Ayatnya dari itu. Jadi di situ Allah mengatakan Lakad radiyallahu anil mu'minin. Radiyallahu anil mu'minin. Yubayyunaka tahta sajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anjala sakinata alaihim wa asabahum fathan qarib. Itu pertama, Pak. Itu ada 1.400 orang, Pak. 1.400 orang itu Nabi membawa mereka untuk melaksanakan umroh di Mekah. Tapi di Hudaybiyah mereka dihalang oleh Abu Sufyan CS. Abu Sufyan belum masuk Islam itu. Mencegat tidak boleh masuk. Kalau berani masuk akan terjadi perang, Pak. Mereka utus Utsman bin Affan untuk mengadakan perundingan. Isu Utsman itu dibunuh. Maka 1.400 orang itu berbaiat. Berbaiat itu bersumpah, ya. Bersumpah di bawah sebuah tahta sajarah, sebuah pohon. Namanya Baiatur Ridwan. Ada juga baiat 2 kali, itu Baitul Aqabah pertama, Aqabah kedua. Antara Nabi dengan golongan Ansor. Salah satunya Nabi harus pindah ke Madinah.
sana akan dilindungi. Nah, Baitur Ridwan itu semua umat Islam sejumlah 1.400 orang bersumpah setia akan membela Utsman sampai titik darah terakhir. Maka mereka mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini hadis Nabi mengatakan, la yadkhulun nara insyaallahu min ashabis sajarah adul ladzi nabaya'u. Tidak akan masuk neraka insyaallah seorang pun yang termasuk dalangan orang-orang yang berada di bawah pohon peristiwa Hudaybiyah, yakni mereka yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Nah, itulah Nabi percaya betul mereka itu. Saya pernah tahun 2006, 2007 kan, 2007 sudah pulang. Saya berada di Mekah itu, saya, Pak Taufik, Pak Julius almarhum, ayo kita coba menelusuri di mana sebenarnya pohon Ridwan itu, Pak. Tapi nggak ketemu. Saya tanya, mereka mengatakan bahwa pohon itu sudah ditumbang untuk menghindari kesyirikan. Namanya walaupun orang Islam, tapi lama-lama itu muja-muja kan. Situ peristiwa penting, aku mau dipuja-puja, dipotong, kemudian hanya mereka mendirikan sebuah bangun kecil, dan ada masjid di situ. Masjidnya besar, Pak, besar itu. Ya mungkin sebesar ini, Pak, besar ini, agak sedikit besar lagi itu. Masjid di Hudaybiyah namanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kualitas umat Islam sebelum Fathul Makkah. Jadi kualitas umat Islam sebelum Fathul umat itu kedudukannya sangat tinggi sekali, Pak. Bila dibandingkan setelah kota Makkah jatuh, dan kota Makkah jatuh itu kan berbondong-bondong orang masuk Islam semua. Musuh-musuh Islam masuk semua. Termasuk Hindunnya. Hindun kan ketika perang Uhud itu kan mengambil jantungnya paman nabinya Hamzah itu. Jantung dan dimakan, dikunyah itu. Itu kan perbuatannya sangat biadab itu. Demikian pula Wahsy. Wahsy itu orang budak diperintah oleh Hindun untuk membunuh paman Nabi namanya Hamzah. Dan berhasil dibunuh itu pada saat perang Uhud. Yang Hamzah itu nanti jadi kepala daripada orang yang mati syahid, Pak. Itu Hamzah itu, Pak. Karena memang keberaniannya luar biasa itu. Kemudian yang ketiga adalah tanda ketiga di dalam Al-Quran adalah ini surat Al-Fat 29. Mungkin Pak Didi juga hafal itu. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'wasidda'u lal kufar riruhama ubainahum tarahum rukan sujjadan yabtaguna fadlam minallahi simahun min asari sujud. Bekas sujud semua itu. Asari sujud, Pak itu. Asalnya. Mereka itu bagikan tunas tembang berkembang akhirnya besar menjadi kekuatan yang sangat menakutkan orang kafir. Yang keempat adalah orang Ansor mendoakan orang Muhajir. Doa orang Muhajir begini. Orang Ansor, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'alhu fi qulubina ghillil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita boleh membaca. Kalau saya setiap khotbah mesti saya baca doa itu, salah satunya itu. Ya Allah, ampunlah kami serta saudara-saudara kami. Dulu memang golong Ansor mendoakan Muhajirin. Orang Muhajir kan lebih dulu masuk Islam kan? Orang Ansor mendoakan. Nah sekarang kita juga mendoakan saudara-saudara kita
yang lebih dulu masuk Islam. Itu kita doakan. Dan di mana saja kita bisa menggunakan doa itu. Kelima adalah para sahabat Nabi berdasarkan hadis. Sekarang para sahabat Nabi berdasarkan hadis. Tadi Quran nih, masih banyak itu. Jadi para sahabat Nabi di Ansor itu betul-betul Pak itu. Salah satu misalnya contoh Pak ya. Mereka itu membantu golongan muhajirin. Satu, harta saya bagi dua. Separuh muhajirin, separuh Ansor. Bahkan sampai, silakan. Kalau orang Mekah kan punya istrinya banyak Pak ya. Silakan pilih istri saya itu. Pilih salah satunya yang engkau kehendaki, engkau cintai. Nanti saya ceraikan. Akan kamu menikah. Itu sampai begitu Pak itu. Saking ikhlasnya mereka menerima saudara mereka dari muhajirin. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian mencaci maki seorang pun dari para sahabat. Karena sesungguhnya, andai kata salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, maka tidaklah infak itu secara setara dengan satu mud yang diinfakkan oleh sahabatku, bahkan setengah pun tidak. Jadi infak yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhajir itu sangat tinggi sekali. Walaupun orang yang baru masuk Islam itu menginfakkan materinya satu gunung Uhud, nilainya hanya satu mud pun tidak Pak. Itulah kemuliaan daripada sahabat Nabi ketika mereka itu dibawa pimpinan Nabi Muhammad SAW. Keempat, hadis dari Umar. Akrimu ashabi fa innahum khiyarukum. Dari Umar bin Khattab, satu ketika Nabi bersabda, muliakanlah sahabatku karena mereka orang-orang yang terbaik di antara kalian. Jadi para sahabat itu memang sudah dimuliakan oleh Allah Pak. Sudah dimuliakan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman, apabila nama para sahabat kita harus mendengar nama para sahabat diucapkan, maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau Aisyah, radhiyallahu anha. Mereka itu betul-betul diridho oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengikut orang-orang yang membawa kita menjadi sesat. Ketika Abu Bakar diucap laknatullah. Umar mereka ucap laknatullah. Utsman diucap laknatullah. Aisyah juga laknatullah. Itu tidak boleh, itu namanya menghina. Dan itu termasuk menyesatkan. Satu golongan Pak, golongan. Yang kita kenal dengan nggak salah golongan Syiah Pak. Mereka nggak senang, mereka punya pandangan bahwa Umar, Abu Bakar, Utsman itu mengambil alih hak Ali. Pada Nabi pun tidak pernah meninggal, Nabi tidak pernah memesan, mewasiat bahwa Ali menjadi penggantinya. Tapi Nabi berwasiat, taraktum fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kalian itu dua perkara. Kalau kamu semuanya itu berpegang keduanya, insya Allah kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Al-Quran dan sunnah rasul. Itu yang perlu kita pegang. Hanya karena perkembangan daripada teknologi dan kemajuan, maka salah satu sumber lagi yang kita gunakan adalah namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerakkan segala kemampuan yang ada pada kita. Bagi ulama, bukan orang yang biasa. Ulama, kalau kita punya namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu mengambil suatu keputusan, itulah merupakan namanya ijtihad. Sekarang itu ada
HPT itu sebanyak 3 buku, Pak. Kemudian Fatwa Mas Tardi itu sebanyak 8 buku sudah. Jadi cukup banyak sekali. Perlu kita mencari hukum-hukum itu di situ, sumbernya di situ itu. Demikian pula di Muhammadiyah itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, yaitu Muhammadiyah itu berpegang. Ada yang mengatakan hadis-hadis mutawatir saja, salah itu. Saya pernah mengikuti kajian oleh pimpinan daerah Asia itu. Bahwa di Muhammadiyah, di UNMU itu hanya menggunakan hadis mutawatir saja, salah itu. Saya jelaskan. Hadis mutawatir itu hadis yang disampaikan oleh Nabi di hadapan banyak orang, dan banyak orang itu yang meriwayatkan, dan tidak mungkin mereka itu berdusta. Kuat itu, Pak. Tapi nggak banyak. Baru hadis sahih. Sahih itu sehat. Jadi hadis sahih itu hadis yang memenuhi persyaratan. Misalnya kredibel, sabit. Sabit itu orang yang itu betul-betul hafalan yang kuat, Pak. Nah, kita ini hafal Quran saja lama bermasuk itu, Pak. Apalagi Yasin itu boleh-boleh dihafal kok nggak masuk-masuk, Pak. Tapi sahabat itu begitu dibacakan itu langsung nempel, Pak. Nempel itu. Padahal zaman itu kan belum ada cerebrofit kan. Belum ada itu, Pak. Tapi langsung nempel. Sabit namanya. Tidak pernah berdusta, jujur mereka itu. Mereka meriwayatkan hadis itu. Kemudian Sahih Bukhari Muslim, ada lagi muttafaqun alaih. Kesepakatan Bukhari dan Muslim. Baru dibawanya namanya hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang memang baik. Bisa kita gunakan. Sebelumnya itu Muhammadiyah itu punya prinsip adalah hadis sahih. Hadis sahih. Kembali kepada rujuk ila Quran wa sunnatu sahihah. Kemudian ketika Pak Abdul Hasim masih ketua PDM, Pak, ya. Yaitu saya waktu itu sudah ngajar di UNMU itu. Bahwa di keputusan Munas Tarji itu diputuskan sahih al-makbula. Artinya bahwa hadis yang kita pakai mutawatir, sahih, muttafaqun alaih, dan hadis hasan. Boleh dipakai. Ya, hadis hasan itu rata-rata Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud itu rata-rata hadis hasan, Pak. Artinya ada sedikit cacatnya itu. Ya standarnya di bawah. Kalau hadis palsu enggak boleh kita pakai, Pak. Namanya hadis maudhu itu. Misalnya ada hadis maudhu yang pernah saya baca itu, barang siapa memenuhi nama anaknya Muhammad pasti masuk surga. Kau enak teman itu, nama Muhammad saja masuk surga itu. Itu namanya hadis palsu namanya. Ada lagi nama hadis dhaif, lemah. Hadis lemah itu memang tidak di Muhammadiyah, tidak kita pakai. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita mencoba mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan sedikit, saya tadi pagi ada 1 lembar, Pak, ini. Tapi nggak banyak ini, Pak. Yaitu generasi yang terbaik, kaitan dengan apa? Pimpinan Muhammadiyah kita ini sekarang itu sudah 15 orang, Pak. Pertama Ahmad Dahlan, ketua Muhammadiyah pertama. Kiai Ibrahim kedua. Hisam ketiga. Mas Mansur keempat. Ki Bagus Hadikusuma kelima. Air Sultan Mansur keenam, dari Sumatera itu, Pak. Kemudian kayak Yunus Anis, ya, itu ketujuh. Baru Ahmad Badawi 8. Baru Muhammad Fakih Usman, hanya 1 minggu, Pak. Jadi ketua Muhammadiyah, konseptor daripada Kepresidenan Muhammadiyah, 1 minggu jadi ketua, meninggal dunia, Pak. Baru diganti oleh Bapak kita A.R. Fakhruddin. Berapa kali saya ketemu itu, orang yang sederhana. Pak Fakhruddin itu kalau datang kemana-mana itu tidak mau tidur di hotel, Pak. Tidur di tempat Pak Bejo itu, Pak. Tahu Pak Bejo itu ya? Di Roro itu, tidur di situ, Pak. A.R. Fakhruddin. Sehingga pernah terjadi namanya Ajar Basir. Ketika dia diundang di Gresik, ditidurkan di hotel. Dia tanya, apakah di sini orang Muhammadiyah itu tidak mau rumahnya itu di tempat pimpinan pusat? Tidak, Pak. Kami maksud Bapak bisa istirahat di hotel di Jakarta, Surabaya, Pak. Nanti paginya kembali lagi ke sana. Itu. Pak, orang Muhammadiyah harus siap menerima pimpinan pusat. Walaupun rumah kecil, tidak apa-apa. Nah, sekarang kan biasanya kan
Hotel Ulmusa yang dipakai kan. Pulangnya dikasih uangnya banyak itu Pak itu. Ya, pulang kasih uangnya banyak itu Pak. Sekarang kan beda kan ya. Makanya kualitasnya beda Pak itu. Kemudian Pak Air Fakhruddin saya ingat ada dua dia Pak. Pertama Air Fakhruddin itu pemimpin Muhammadiyah terlama Pak. Dan disenangi oleh Pak Harto Pak. Kan sama-sama Jawanya Pak. Pak Harto senang sama Pak Air Fakhruddin itu Pak itu. Pertama, begitu pegawai negeri itu dilarang tidak boleh berMuhammadiyah, tidak boleh ber-NU, tidak boleh. Menteri Dalam Negerinya siapa? Amir Mahmud. Tidak boleh itu. Nah, namanya Pak Air Fakhruddin dekat, dia orang kan yang besar kan. Dia mau kuliah di UGM, justru tidak terima jadi dosen, tidak terima jadi mahasiswa, tapi diterima jadi dosen Pak. Pak ini Air Fakhruddin itu. Datang nih Amir Mahmud. Datang. Apa orang Muhammadiyah itu tidak boleh ini berorganisasi. Tidak boleh Pak Air Fakhruddin. Sekarang berlaku monoloyalitas ya. Istilahnya dulu gitu kan. Mono itu taat hanya kepada pemerintah dan korpri. Terus Pak Air Fakhruddin kan otaknya main kan. Pimpinan kan mesti main kan itu. Kalau bagaimana Pak Amir Mahmud? Kalau seandainya orang Muhammadiyah pegawai negeri itu di kantor-kantor mereka mengadakan apa? Mengadakan pengajian boleh enggak? Oh boleh, saya setuju itu. Terus ditanya oleh Pak Air Fakhruddin. Betul Pak Amir? Betul Pak, saya ini seorang jenderal Pak. Ngomong tidak pernah berdusta Pak itu. Akhirnya Pak Air Fakhruddin keliling seluruh Indonesia, kepimpinan daerah, adakan pengajian di masjid-masjid, di kantor-kantor. Berdirilah masjid-masjid di kantor-kantor Pak. Itu kelebihan Pak Air Fakhruddin. Ada lagi di Jogja itu Pak Air Fakhruddin itu didatangi anak-anak, guru anak-anak ngaji itu, didatangi oleh Romo. Maka mahasiswa datang lapor, Pak, ini kok Romo sering datang. Kalau itu begini aja. Ada yang ngajar sejarah bisa nggak? Kesenian bisa nggak? Yang lain saya bisa semua. Tapi ini saya titip nama nyanyian. Ya. Jadi nyanyian Topi Saya Bunda diganti. Tuhanku adalah satu. Nah, Tuhan lebih dari satu bukan Tuhanku. Tuhanku tidak punya anak dan punya istri. Itu kalau punya anak itu adalah bukan Tuhanku. Lama-lama Romo sudah nggak mau datang lagi, Pak. Nggak datang lagi itu. Itulah metode yang digunakan Air Fakhruddin. Alhamdulillah beberapa kali sering di Malang, saya juga beberapa kali ketemu juga, Pak. Kemudian Ajar Basir, itu ulama yang memang ahli filsafat. Tapi sayangnya tidak lama, hanya 4 tahun dia jadi pemimpin. Kemudian adalah Amin Rais, tokoh reformasi Pak. Kemudian Syafi'i Marif, juga sering ketemu juga. Pak Din Samsudin, dan periode terakhir adalah Haidar Nasir, yang sekarang menjabat pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah mereka itu di dalam Al-Quran disebutkan, walikulli darajatim mimma amilu waliyu yuwaffiyahum a'malahum wahum la yudlamun. Setiap orang memperoleh tingkat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka, serta mereka tidak dijolimi. Itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia, sampai kepemimpinan wilayah, semua manusia pilihan Pak. Jadi bapak-bapak sekarang jadi pimpinan cabang itu pilihan Pak itu Pak. Pilihan. Manusia pilihan, dan memang manusia harus diusahakan menjadi manusia mulia. Jadi jangan menganggap ranting terus kecil, jangan. Ranting itu adalah cikal bakal Muhammadiyah itu di ranting itu Pak. Kalau cabang hanya koordinator kan, apalagi daerah. Saya pernah di Unmu tanggal 26 Pak. Agustus kemarin Pak itu. Setelah itu tanggal 28 kita ini membedah buku Profesor Dr. Amin Abdullah. Kan di Sanjung itu Pak, Sanjung itu. Terus ada juga pimpinan daerah Malang sama Kabupaten Batu itu menanyakan, bagaimana Pak, kita itu berMuhammadiyah, tapi ketika orang Muhammadiyah meninggal itu dirawat oleh orang lain. Profesor nggak nanggap, saya menanggapi itu Pak. Anda pimpinan daerah itu hanya dari
begitu Mas Pim daerah hanya sudah sampai di puncaknya, PDM, Anda tidak pernah terjun ranting itu. Jadi kalau Anda merasa pimpinan daerah, lakukan gerakan. Namanya gerak Muhammadiyah itu gerakan. Kalau itu gerakan, berarti kita harus bergerak terus, tidak boleh berhenti, Pak. Maka dari itu, kalau di situ ranting itu tidak ada tim perawatan raja, bentuk tim perawatan raja itu. Terus dari Batu itu, siapa nama? Nurbani Yusuf. Terus saya juga punya itu makamnya, tempat makamnya jemaah Muhammadiyah. Tapi kan Anda kan jemaahnya kan tidak dirawat yang sesuai dengan syariat Islam kan? Serahkan orang lain, Anda tidak bertanggung jawab itu. Maka dari itu pimpinan cabangnya akan tolong. Ini salah satu program itu salah satunya harus membentuk tim perawatan jenazah baik di tingkat daerah, ranting, dan juga Aisyah. Itu penting, Pak. Karena pentingnya itu karena orang meninggal dunia itu salah satunya terakhir. Ya. Nah, di sini ahlinya Pak Didi ini. Pada zamannya Pak Rifani saya yang Pak Didi ini Pak. Kemana-mana bentuk tim perawatan jenazah itu. Ya. Tapi kebanyakan saya bentuk timnya itu di cabang Sukun Pak. Sukun sama Pak Didi ini Pak itu Pak. Untuk itu saya harapkan kita ini kan sudah tua Pak. Sudah tua ini umurnya mau 8-70 ini Pak. Jadi yang muda-muda tolong bentuk tim perawatan jenazah di tiap ranting Pak. Tiap ranting Pak itu. Penting itu Pak. Sebab nanti keluarga kita meninggal kita harus rawat. Jangan sampai keluarga kita meninggal tidak dirawat dengan tambahan bunga macam-macam dan lain sebagainya itu. Harus bangkit. Ya, Muhammadiyah harus bangkit itu Pak. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini sajalah sudah 7:30 Pak ya. Saya kira cukup. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Mari kita berusaha untuk menteladani para pemimpin kita, Muhammadiyah kita, termasuk ya pimpinan kita paling tingkat ranting juga harus kita teladani. Tapi pimpinan ranting harus memberi teladan. Jangan sampai pimpinan ranting tapi tidak mau ke musola. Itu namanya tidak memberi teladan itu Pak. Harus berjamaah di masjid Pak. Itu salah satu ciri orang Muhammadiyah. Demikianlah kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri karena tadi diminta 10 menit untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Silakan. Keras sedikit. Kurang dengar ini, kurang dengar. Ya. Ya. Sudah. Terima kasih anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Apa yang harus kita teladani di era sekarang, Mbak ya? Nah, saya selalu berpikir kita juga harus mencari metode bagaimana supaya kita kalau mengajar anak pantai itu kadang-kadang ngantuk nih. Ngantuan ya, apalagi setelah Isya kan, ngantuan itu Pak. Ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya, metodenya. Pertama adalah kalau saya biasanya menerapkan Pak jadi 1 bulan, 2 bulan sekali, minggu kelima itu saya buka file namanya Umar bin Khattab Pak. Itu 30 episode Pak. 1 episode 3 jam Pak. Saya buka bagaimana hijrahnya Nabi. Bagaimana perang Hunain, perang Khaybar. Agar anak-anak itu punya feeling bahwa begitulah umat dahulu itu tidak pernah berhenti berperang Pak. Kita ini kan sekarang kan enak-enak kan, tidak pernah berperang kan. Yang perang itu hanya perang hawa nafsu kan, puasa itu Pak. Itu. Kemudian yang kedua, memang sudah waktunya baik kita, baik di TPQ maupun di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu perlu mengajarkan sejarah Pak. Karena sejarah itu adalah hal yang penting Pak. Coba Bapak-Bapak sekalian baca Undang-Undang nomor 17 Pak. Dulu kan umat Islam dan tentara itu kan pemberantas PKI.
Sekarang dibalik, Pak. Anak-anaknya PKI itu diberi santunan, Pak, itu, Pak. Jadi dibalik itu, Pak. Karena sejarah itu hal yang sangat penting, Pak. Laqad qasasa fi ibrati ya ulil al. Sungguh dalam sejarah kisah-kisah para nabi dan rasul itu sebagai ibrah. Maka dari itu Quran itu hampir berapa ya? 50% itu isinya sejarah kan, Pak? Sejarah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Pak. Ada semua. Jadi belajar sejarah, jangan belajar komik itu, ya. Anak-anak kan nggak usah baca-baca gitu tuh, nggak usah perlu itu baca sejarah-sejarah Nabi itu, sejarah Nabi Muhammad, para Nabi dahulunya. Bisa bila perlu sejarah tokoh-tokoh Islam, Pak. Misalnya kita punya pimpinan namanya Ki Bagus Adikusuma itu pinter itu, dia yang mempertahankan 7 kata, Pak. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam di pemeluknya. Tapi karena pintarnya Lobi Kasman di Singoremejo, sudahlah, biarlah kita terima dulu. Karena pesan dari Indonesia Timur bahwa kalau 7 kalimat itu masih tetap di dalam sila pertama Pancasila, maka kami Indonesia Timur akan keluar dari Indonesia. Malam itu ya Hamka itu apa? Hatta itu berpikir 100 kali. Bagaimana ini? Padahal kita itu, saya berjuang selama 25 tahun ini, saya menginginkan Indonesia satu. Akhirnya pagi-pagi Hatta panggil Ki Bagus Adikusuma, panggil ayahnya Gus Dur, itu namanya Wahid ya, Abdul Wahid. Kemudian Muhammad Hasan dari Aceh, rapat sebentar. Akhirnya jadilah 7 kalimat itu dihilangkan. Ki Bagus Adikusuma menambah yang Maha Esa. Maka ditanya, apa maksudnya yang Maha Esa, Pak? Pak Ki Bagus, maksudnya adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu peran dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu, Pak. Karena memang dibimbing oleh Allah, Pak. Jadi sejarah itu perlu diungkapkan, ya. Kalau sekarang kan usaha daripada untuk menghilangkan, kita harus menghidupkan. Ya, menghidupkan itu. Makanya tanggal 26 kemarin itu kan saya ikut tim perumusan kurikulum kemuhammadiyaan di UNMU. Nah, saya usulkan kepada Amin, Pak Amin, kalau bisa itu di kemuhammadiyaan itu pada saat sejarah berdirinya Muhammad ditambah dengan periodisasi, Pak. Ahmad Dahlan sampai Haidar Nakib. Supaya kita tahu tiap pimpinan itu punya kelebihan kan? Punya kelebihan. Supaya mahasiswa mengerti itu, Pak. Dan dimasukkan, sudah terima. Sudah terima. Masuk dalam kurikulum, insya Allah mulai bulan September ini akan kuliah. Sudah mulai. Itu ya anak sekalian, jadi banyak belajar sejarah ya. Dan mencontohi para pemimpin kita sebagai suri teladan. Ya, saya kira itu. Nah, kamu juga harus menghormati ibu bapakmu, menghormati para pengurus pantai, jangan sampai menjelek-jelekkan. Ya, walaupun kamu nggak senang, tapi harus disenangi. Mereka itulah ibu bapakmu di pantai. Karena ibu bapak kamu di rumah kan, nah, mereka itulah membimbing kamu menjadi manusia berguna ya. Mereka punya jasa yang besar. Oleh karena itu suatu saat kamu kembali ke kampung halaman, pada saat mau menikah, dapat orang yang kamu sudah senangi, maka telepon kepada siapa? Bu Jamal, Bu Khairi yang pernah membina pantai itu. Bu, alhamdulillah saya sudah mendapat jodoh sesuai dengan istikharah saya. Jangan lihat cantik ganting terus nak mau, maju tak gentar, tapi istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah. Ya, itu mungkin lagi Pak, ini Ustadz. Ya. Ya.
Jadi di dalam surat Al-Fat ayat 9 Pak ya, itu tanda ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud.